semua sahabat-sahabatku dari Sabang sampai Merauke. Jangan lupa dukung channel BJ Palala supaya dia dapat berbagi dari Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat-sahabatku dari Sabang sampai Merauke. Sahabat saya mendatang ke tempat lokasi saya. Ya, perkenalkan teman saya nih, Mas Ril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asril. Asli saya orang Pariaman. Kita akan berbincang-bincang pengusaha sukses yang pernah dalam kehidupannya itu berliku-liku macam. Dia pernah petinju sampai dia saat ini dia kesuksesannya sampai dia bisa ke daerah-daerah luar, ke Cina, ke Tiongkok, ke Jepang. Dia akan kita bincang sedikit. Yang pertama, awalnya kita akan bertanya dulu, kok dia bisa jadi petinju? Ini yang kita tanyakan. Bagaimana bang? Kok bisanya awalnya apa abang bisa jadi petinju? Di mana abang bisa jadi petinju dulunya? Oke, saya cerita sedikit ya. Waktu SMP, SMA itu kan duit susah, kita miskin kan, nggak ada duit. Orang tua juga nggak ada duit. Pekerjaan di kampung nggak ada. Ya, selain sesuatunya harus berantem dulu bisa dapat duit kan. Gimana caranya? Harus kita mau ikut apa, Porda apa, yang penting dapat duit penghasilan. Sampai sekarang saya nggak mau lagi kan. Jadi abang dulu jadi petinjunya apa di kampung apa udah jadi di Jakarta bang? Udah di kampung. Oh, mulainya di Padang apa di mana? Di Pariaman. Oh, di Pariaman. Iya. Sempat abang ke Jakarta? Sempat Jakarta kan, tapi nggak jadi petinju, udah habis. Oh, di Padang aja? Di Pariaman. Di Pariaman. Jadi abang habis selesai di petinju, abang langsung ke Jakarta. Ya. Di Jakarta ini apa aja usaha bang? Usaha di Jakarta jual bahan sepatu. Ya alhamdulillah lah dapat hasil, bisa kita keluar negeri kan. Usaha apa aja bisa ya. Abang keluar negerinya kemana aja abang baru bang? Ke Hong Kong, Macau, ke Cina. Ke Cina? Iya. Jalan-jalan ya? Ya daerah yang lain ya, yang Malaysia udah sering, Singapura udah, apa lagi. Ini sahabat-sahabatku untuk yang dicontoh dari dia dulu susah jadi petinju di Pariaman. Sekarang dia pergi ke Jakarta, dia punya usaha, diracik usaha sampai dia sukses, sampai dia keluar Indonesia kayak ke Cina, kayak ke Macau, Hong Kong, ke Singapura. Coba abang kasih untuk generasi muda, supaya generasi muda untuk bisa mengambil ilmu abang sedikit untuk dari Sabang sampai Merauke. Gini, kita usaha ini yang penting ikhtiar dulu. Ikhtiar penting, kejujuran lah. Kalau kita jujur, usaha bagus, berarti kita percayaan orang lah yang pergi. Yang pertama kita dagang ini. Kalau kita dagang usaha nggak jujur ya mati lah. Iya kan? Iya. Kita usaha ini harus jujur dulu. Banting tulang bangun pagi udah selesai kan, bangun pagi udah buka toko. Alhamdulillah sampai sekarang kita udah daerah negara orang udah sering lah kita jalanin kan. Mana ada kita nyangka kita orang miskin bisa ke luar negeri orang itu kan. Kalau kita miskin nggak punya uang ya nggak bisa bang.
Nanti untuk generasi muda supaya bisa berkarir yang baik, cara ilmunya itu harus dipelajari ya Bang ya. Benar. Abang, apa yang abang kasih ilmu untuk generasi muda Bang, supaya dia itu bisa bergiat lagi untuk masyarakat Indonesia? Ya, yang penting lah usaha lah dulu kan. Usaha dan kejujuran aja lah. Yang penting usaha, jangan yang neko-neko. Yang penting bisa menghasilkan duit lah. Yang penting kejujuran dulu. Kalau kita jujur, orang percaya udah. Itu modal utama ya. Modal utamanya nggak perlu duit. Saya nggak perlu duit, nggak ada punya duit. Saya orang miskin. Sebelum abang punya usaha, apa pernah abang bekerja dulu? Nggak pernah. Nggak pernah. Pernah kerja sama paman keluarga semua Oh, semua keluarga. di Tangerang kan. Jadi di Tangerang itu kerja kira-kira 4 tahun, dapat ilmu, langsung buka sendiri. Dimodalin sama paman lah, istilahnya dimodalin paman. Dapat usaha, ganti duit paman, udah sampai sekarang alhamdulillah bisa negara orang lain bisa Kita jajak jelajah. ya. Kayak gitulah sahabat-sahabatku, kisah dari sahabatku Mas Ril. Kalau Mas Ril ini kalau namanya di kampung Tongku Maro. Nah, Tongku Maro yang dikenal orang. Ya, Nanti kalau dibilang Mas Ril dia nggak tahu ya. nggak tahu orang. Saya pernah mengunjungi ke tempat lokasinya di kampung, ditanya Mas Ril, orang bingung. Tapi kalau Tuan Kumaro untuk manggung itu orang dikenal orang, sahabat-sahabatku. Ini asli orang Manggung nih, Pariaman Manggung. Mungkin orang-orang Manggung semuanya akan melihat yang di kampung, yang biarpun di kota, seluruh masyarakat Manggung yang di Pariaman akan melihat Mas Ril ini Tuan Kumaro di kampung namanya. Ya, Udah pergi ke Cina, ke Bakau, ke Malaysia, ke Singapura. Kayak sekarang ini kan ke PIK 19 Bang. Dalam perdagangan bagaimana Bang? Ada masalah Bang? oh ada dong, pasti ada lah. Dalam usaha di Rangkopik sekarang kita usaha ya adalah 50% Menurun. merosot, menurun. Jadi kalau dalam 50% biasanya 100, sekarang tinggal 50 ya. 50. Masih bersyukur ya. Masih bersyukur kita. Pada kita nol ya. Kalau nol kita pulang kampung ya Pak ya. Pulang kampung. Yang penting kita dulu ikhtiar juga. Ikhtiar, salat jangan ditinggalin. Yang penting berdoa, Berdoa. niat yang tulus, Salat. usaha. Yang penting usaha dengan salat jangan ditinggalin. Berdoa dan berusaha namanya itu Pak. Bukan kita mencari uang aja ya. Bukan kita mencari dunia aja, akhirat juga dicari. Semua sahabat-sahabatku dari Sabang sampai Merauke, jangan lupa dukung channel BJ Palala supaya dia dapat berbagi dari Sabang sampai Merauke. Ya cukup sekian kita berbincang dengan sahabatku Mas Ril, Tuan Kumaro. Kalau di kampung Tuan Kumaro, di Jakarta yang di Republik orang di Indonesia Mas Ril. Udah pergi ke Cina, ke Jepang, ke Tiongkok, semuanya udah dijajak. Pengusaha sukses. Cukup sekian dulu sahabat-sahabatku dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.